Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Budi, monggo. Pak Rosid itu. Oke. Enaknya ke depan aja ya. Malam ini agak dingin soalnya. Kalau ke depan kan hangat, merapat. Karena ya hujan yang luar biasa deras sejak ba'dal maghrib tadi sampai dengan hampir jam 9. Setelah hampir 3 bulan lebih kita nggak disapa oleh hujan. Alhamdulillah barokah malam ini bersama turunnya hujan. Kawan-kawan semua, alhamdulillah bersama kita sudah hadir Gus Yahya, terus ini Mas Munawir, kemudian Mas Budi Santoso, ini tokoh sikap dari Kaliyoso Kudus, kemudian nanti Mas Muhammad Rosid yang juga baru ke belakang. Kita akan membincang-bincang, kalau tema besar kita Kitab Pelupa dan Rumangsa ya. Rumangsa. Kita mulai tadi di belakang tadi kita udah ngomong sedikit tentang bahwa persoalan besar kita pertama sebagai bangsa, sebagai umat, sebagai masyarakat, persoalan besar kita adalah kita sering kabur tentang masa lalu kita sendiri, sering kabur tentang tentang sejarah kita sendiri, juga tentang anatomi hubungan antara negara, bangsa, agama, masyarakat. Yang paling gampang misalnya kita anggap begini, yang modern itu apa? Kita mau tanya, yang Indonesia itu dianggap yang modern, benar? Indonesia itu modern. Jadi Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan Sulawesi, bukan Aceh, bukan Sumatera, dan bukan yang lain. Akibatnya ketika kita ber-Indonesia, kita memilih baju baru yang kita sebut modern. Dan modern itu hampir sama dengan Barat. Jadi lagu Indonesia Raya itu bukan lagu Jawa, bukan lagu Sumatera, bukan lagu Papua, tapi lagu dengan notasi Barat. Jadi nggak boleh Anda memakai baju Jawa atau baju Sunda atau baju Sumatera atau Aceh atau ketika Anda merasa Indonesia. Dan itu berlaku di semua lini. Ketika orang membuat hukum Indonesia misalnya, KUHP misalnya, orang tidak mengambil dari hukum, misalnya hukum Islam, kalau ada agama-agama, dari hukum Islam atau hukum Katolik, Kristen atau Hindu atau Buddha atau agama yang lain, kemudian diatur sedemikian rupa menjadi kodifikasi hukum pidana Indonesia modern misalnya. Enggak, tapi sampai dengan tahun 98 itu kita masih memakai hukum pidana KUHP tinggalan Belanda. Kita copy paste. Dan banyak undang-undang yang kita copy paste dari undang-undang yang dibuat oleh Belanda. Kalau istilahnya teman-teman Mas Budi Santoso ini, kita berubah dari Belanda putih menjadi Belanda hitam. Londo putih jadi londo ireng. Jadi pakaiannya saja, orangnya saja yang bermain berbeda, tapi yang dipakai sama. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan di sekitar kita yang
yang mestinya kita pelajari dari awal. Para founding father kita harus kita akui, harus kita angkat topi karena berhasil memerdekakan kita dari kekuasaan politik langsung Belanda. Itu tugas mereka. Tapi tugas itu tidak pernah ada yang melanjutkan. Sehingga berhenti hanya merdeka dari Belanda, tapi tidak pernah merdeka secara fisik dari yang lainnya. DPR, MPR tidak pernah dari dulu menyusun undang-undang yang cocok dengan Indonesia misalnya. Dan sampai sekarang KUHP yang cocok dengan Indonesia seperti apa tidak pernah disusun. Dan banyak sekali PR yang tidak pernah dikerjakan. Ini tugas-tugas ini yang saya katakan bahwa kita berada di dalam ruang lupa. Kita menganggap bahwa Indonesia terbentuk ketika para founding father mulai tahun awal abad 19 sampai dengan 45, 49 memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam topik bulan yang lalu kita sudah tegaskan lewat Mas Agus Sunyoto juga bahwa kemerdekaan itu bukan kemerdekaan negara, tapi Soekarno-Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Bangsa, bukan negara. Bangsa Indonesia. Hanya bangsa yang merdeka bisa mendirikan negara yang merdeka. Karena itu yang dan lain-lain itu dalam tempo yang singkat-singkatnya itu negara. Pembentukan negara Indonesia itu sehari setelah proklamasi bangsa yang merdeka. Nah, tugas-tugas ini yang sebenarnya menjadi tugas kita semua. Yang harus kita sadari kalau kita aktif berpikir kritis dari sekarang bahwa banyak sekali PR-PR yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Tidak dikerjakan, bukan tidak terselesaikan. Padahal kalau kita balik ke belakang, Nusantara itu sangat kaya, sangat-sangat kaya dengan banyak ragam nilai, banyak ragam budaya dan peradaban yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita melihat ke depan. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa kita harus balik ke belakang, tidak. Tapi yang saya katakan adalah bahwa kita harus menanam pohon yang tepat di tanah yang tepat. Pohon yang tepat ditanam di Eropa atau di Amerika belum tentu subur dan berbuah bagus kalau ditanam di Indonesia misalnya. Pohon tertentu bisa bisa tumbuh bagus di Saudi atau di Timur Tengah, belum tentu subur di Jawa, di Indonesia. Nah, kemampuan kita untuk melihat ke belakang itu untuk ke depan, bukan untuk melihat ke belakang untuk berbangga diri, bukan untuk rumongso gede, tapi untuk melihat ke depan bahwa kita punya akar-akar yang kuat untuk melenting ke depan. Dalam hal ini, dalam Islam pun ditegaskan hal-hal semacam itu. Rasulullah SAW ketika mengajarkan ajaran Islam pertama kali tidak lepas dari sejarah, karena dia hanya melanjutkan apa yang sudah ada. Nabi-nabi sebelumnya, tradisi-tradisi yang sudah ada yang benar dan baik, yang ada dilanjutkan oleh umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada kontinuitas, keberlanjutan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Dan kesadaran manusia yang hidup itu, kesadaran orang yang hidup punya ikatan dengan sangkan paran kalau bahasa Jawanya, dengan asal usulnya. Siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya. Nah, bangsa ini tidak merumuskan dari mana asalnya. Nanti kita akan coba eksplorasi. Harusnya dirumuskan bangsa ini dari mana asalnya dan mau kemana. Negara belum pernah menjawab ini secara tuntas karena persoalan-persoalan politik. Dulu orang menganggap bahwa
Yang penting politik dibenarkan dulu. Era Soekarno dan lain sebagainya politik menjadi kuat. Istilahnya politik panglima. Soeharto mengatakan, oh enggak, yang penting ekonominya. Kalau orang sejahtera baru bisa disejahterakan, tapi ternyata juga masih lupa siapa dia. Dan zaman sekarang malah semakin tidak jelas lagi. Politik enggak, ekonomi enggak, semua serba enggak. Apa? Mikir apa? Kabinetnya ya, mikir kabinetnya rabarbar. Mbah Jokowi, Mbah Jokowa, Mbah Josopo. Ya itu, tapi yang jelas kita nggak pernah punya orientasi itu. Orientasi kita bagi-bagi kekuasaan, berkuasa, habis itu selesai. Kita nggak pernah punya ketegasan apa yang kita, sehingga tadi kita ngobrol sedikit dengan Gus Yahya, bahkan pada gerakan-gerakan yang mengancam negara ini pun kita bisa sangat toleransi. Sangat bisa bertoleransi dengan gerakan-gerakan garis keras, gerakan-gerakan ngawur, gerakan-gerakan apa Gus? Sontoloyo. Gerakan-gerakan Sontoloyo yang bisa menggoyang. Dan kita bisa bertoleransi dengan santai selama kekuasaan kita nggak diganggu. Kowe rapopo nang kene le, ning angger kowe milih aku ya. Kowe melu aku ya. Kayak gitu. Artinya nggak lagi peduli dengan apa yang ada di situ. Mengancam enggak? Ini membuat kita dibuat lupa dengan banyak hal. Mungkin ini pengantar singkat, nanti kita eksplorasi lebih lanjut. Sebelum kita eksplorasi soalnya mulai wis rada bengi to. Monggo Gus, Anda eksplor sak kersa panjenengan. Malah SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Beb Anis ngasih tahu saya supaya ikut datang malam ini, kemudian membuat pengumuman di Facebook tentang judul dari diskusi malam ini, saya itu sebetulnya belum paham maksudnya. Kitab lupa sama apa tadi itu, rumangsa itu maksudnya apa. Begitu datang tadi sudah saya tanya Anis maksudnya apa, tapi Beb Anis juga enggak jawab. Tadi diterangkan sudah saya dengarkan serius, enggak paham juga ternyata. Makanya enggak tahu ini saya nanti akan jauh mana. Tapi begini, kalau tadi Beb Anis menyebut-nyebut tentang dari mana asal usul kita, kenapa kita tidak ada banyak hal di dalam identitas nasional kita yang oleh Beb Anis tadi dianggap seolah-olah tidak berakar dari dalam jati diri kita sendiri. Sebut-sebut tadi misalnya bahwa lagu Indonesia Raya itu notasinya notasi yang berwarna barat, lalu KUHP kita juga masih didominasi oleh warisan dari Belanda dan seterusnya. Sebenarnya ketika para pendiri negara ini memproklamirkan kemerdekaan, kemudian merumuskan dasar-dasar negara, sebenarnya sejak awal telah menonjolkan kesadaran bahwa bangsa ini bukan bangsa yang menyendiri di tengah-tengah dunia, tapi ini adalah bangsa yang sejak awal menyatakan diri sebagai bagian, menjadi warga dari dunia secara keseluruhan. Itu sebabnya dalam bukaan Undang-Undang Dasar 45, kalimat pertamanya menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu harus dihapuskan
dari muka bumi karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Dan kemudian juga di dalam bagian yang lain, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dinyatakan bahwa di antara cita-cita bangsa ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetapi bangsa ini mendaftarkan diri menjadi warga dunia ini tidak dengan tangan kosong. Warga ini mendaftarkan dirinya dengan niat untuk menyumbangkan apa yang dimiliki kepada dunia. Apa yang disumbangkan oleh bangsa ini yaitu yang dinyatakan sebagai dasar pembentukannya. Dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu bahwa untuk melaksanakan cita-cita yang telah dinyatakan, maka dibentuklah suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan satu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang kemudian secara kesatuan disebut sebagai Pancasila. Ini sebetulnya adalah bukan hanya pernyataan tentang apa yang harus menjadi dasar dari beroperasinya negara kesatuan Republik Indonesia ini saja, tetapi ini dimaksudkan sebagai sumbangan dari bangsa baru ini, bangsa Indonesia ini kepada dunia. Itu sebabnya kita tahu bahwa belakangan Bung Karno punya agitasi yang kuat sekali soal ini, bahwa Indonesia menyumbangkan Pancasila kepada dunia. Ketika berkonfrontasi dengan Malaysia itu, Bung Karno dengan berapi-api mengatakan, apa yang diberikan Malaysia kepada dunia? Tidak ada. Bangsa Indonesia menawarkan konsepnya, yaitu Pancasila. Ini tawaran kepada dunia. Dan ini juga sesuatu yang memang harus kita kagumi dan kita sujudi dari kedahsyatan para pendiri bangsa ini, bahwa mereka ini sungguh-sungguh mengerahkan energi habis-habisan untuk untuk mengenali jati diri bangsa ini, dan kemudian berhasil merumuskannya di dalam rumusan yang luar biasa komprehensif dan sangat akurat. Pancasila itu, sahabat-sahabat, itu rumusan luar biasa, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau kita baca ini, kita seperti melihat sejarah dari peradaban Nusantara ini sendiri. Bagaimana sejarah itu tumbuh sejak awalnya, nilai-nilai yang dikenal dan kemudian dimapankan sehingga membentuk satu peradaban besar yang kita kenal sebagai peradaban Nusantara ini. Itu secara komprehensif nilai-nilainya tertuang di dalam Pancasila ini. Nah, sebenarnya kalau kita menyadari tentang pertama tentang kedahsyatan makna dari Pancasila ini, dan kemudian kita menyadari sebetulnya bahwa kita ini punya misi untuk memperkenalkan, menyumbangkan Pancasila ini kepada dunia, ya. Dan kita punya
kemudian dengan kesadaran itu kita membangun strategi-strategi global di dalam percaturan internasional, ini akan luar biasa sekali, terutama karena dewasa ini kita bertemu dengan konteks yang sangat relevan. Pada hari-hari ini kita mendapati dunia yang penuh dengan kontroversi, dunia yang penuh dengan ancaman konflik hampir di seluruh kawasan, di seluruh dunia, dengan macam-macam faktor penyebabnya. Nah, sebetulnya akar masalah dari berbagai kontroversi global ini sebetulnya diadres, dituju menjadi bisa disasar dengan nilai-nilai Pancasila ini, tentang bagaimana sebetulnya manusia harus menyikapi dunia ini, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, persoalannya kan kemudian karena bagaimana mungkin kita bisa membawa ini sebagai sumbangan kepada dunia ketika kita sendiri di sini sebetulnya belum mampu memahami benar-benar, apalagi melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi nilai-nilai di dalam Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Ya. Nah, saya kira saat ini pekerjaan utama kita sebetulnya ya, di samping berusaha untuk survive di tengah kesulitan-kesulitan ekonomi, politik dan lain sebagainya dalam perjalanan ke depan dalam jangka pendek ini, ya. Karena menurut saya negara dan pemerintahan ini dalam jangka pendek ini sebetulnya masih harus metenteng, ini bahasa Jawa, ini bahasa Indonesianya apa metenteng? harus metentang untuk sekedar survive, untuk sekedar bertahan hidup, untuk sekedar supaya tidak menjadi negara gagal di tengah-tengah pergulatan ke depan ini dalam 5-10 tahun ke depan. Karena itu ya harap agak berbesar hati sedikit rakyat ini, ya. Harapan tentang kejayaan, wah yang kemarin nyoblos Jokowi siapa ini? Ya mungkin punya harapan hebat-hebat tentang masa depan, belum bisa. Kita masih di dalam konteks berjuang untuk bertahan supaya tidak bubar, supaya tidak runtuh negara. Baru pada posisi itu kita untuk bisa maju menjadi berjaya itu masih jauh. Tetapi karena itu memang pekerjaan kita pada jangka pendek ini 5-10 tahun ke depan ini soal bertahan. Kalau kita mampu bertahan, ya mudah-mudahan berikutnya kita mendapat jalan yang lebih terang. Tetapi pada saat yang sama, menurut saya kita tidak boleh meninggalkan keharusan untuk melakukan refleksi terhadap eksistensi bangsa ini sendiri. Bagaimana sebetulnya sejarahnya? Karena kita ini banyak hal yang kita kita entah lupa, entah sengaja ngelali, ini bahasa Jawa ini, sengaja melupakan. Ada banyak hal yang kita seperti itu. Misalnya satu hal misalnya, beberapa waktu yang lalu saya tadi cerita di dalam, saya ngobrol dengan teman-teman di Jakarta tentang permasalahan bangsa ini. Saya bilang permasalahan bangsa ini nomor 1 adalah masalah Islam Sontoloyo. Siapa Islam Sontoloyo itu? Yaitu Islam
yang tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Islam Sontoloyo. Itu masalah pertama. Kalau ada Islam kok tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, orang Islam Indonesia tidak mau mengakui keabsahan negara Republik Indonesia secara hukum, secara keagamaan, secara syariat, secara apapun, Islam Sontoloyo. Itu salah satu masalah besar kita hari ini. Nah, ya? Nah, apa itu bosan? Nah, tapi pemerintahan kita sudah lama sekali lumpuh menghadapi Islam Sontoloyo ini. Mungkin sejak reformasi, gara-gara mungkin mabuk demokrasi atau apa gitu ya. Sehingga ini Islam Sontoloyo ini dibiarkan berkembang dengan seenaknya tanpa sama sekali mendapatkan kontrol dari negara. Ya bisa kita bayangkan kelompok itu yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia itu yang terang-terangan tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, terang-terangan bercita-cita meruntuhkan NKRI, mengganti dengan negara versi mereka. Iya kan? Lah kok bisa-bisanya bikin kegiatan besar-besaran di Gelora Bung Karno, disiarkan langsung oleh TVRI. Ini bento pitulikur menyukur. Bagaimana bisa? Dengan alasan demokrasi lah, ini tidak masuk akal sama sekali. Nah, saya bilang, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pemerintah kita bisa selumpuh itu? Kenapa? Menurut saya karena pemerintah kita lupa bahwa pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah pemerintah negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Ini fakta. Indonesia ini negara Muslim terbesar seluruh dunia, 220 juta Muslim di Indonesia ini. Saudi Arabia yang 100% itu cuma 18 juta. Diuyoi bareng-bareng gelagepan dong. Ini bangsa Muslim terbesar, ini fakta. Fakta. Jadi seharusnya sebagai bangsa Muslim terbesar di seluruh dunia, bangsa Indonesia ini berhak mengidentifikasikan dirinya dengan Islam. Jokowi itu seharusnya dia dengan tegas bisa menyatakan bahwa saya adalah pemimpin Muslim terbesar di dunia. Karena beliau presiden dari rakyat yang 220 juta Muslim, tidak ada bandingannya di dunia. Dan dengan klaim itu dia menjadi punya legitimasi, punya hak untuk menunjuk mereka yang mereka yang mengaku-ngaku Islam tapi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Islam Sontoloyo kamu, itu sudah legitimasi bisa digunakan untuk itu. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa itu aneh sekali. Dan ada yang baru-baru ini juga konyol sekali. Bagaimana mungkin di Yogyakarta, Ngayogyakarta, Hadiningrat, ada Sontoloyo memaki-maki sultan di masjid gede di dalam lingkungan keraton, misu-misui sultan, memaki-maki sultan, dan sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini konyol sekali. Sebabnya sama, karena sultan menghindari klaim Islam. Padahal sultan itu adalah Sultan Hamengkubuwana kaping 11 Ngabdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Itu khalifah sultan itu. Sama dengan khalifahnya ISIS Al-Baghdadi. Lebih kuat. Lebih kuat, ini lebih sangat legitimate. Jauh lebih legitimate.
Sebagai khalifatullah ing tanah Jawa, sultan berhak menunjuk kamu bugot syar'an ya. Ini sah secara syar'i maupun hukum positif. Kamu melakukan makar terhadap kesultanan. Ini sangat sah. Dan sultan punya legitimasi keagamaan yang sangat kuat untuk melakukan itu. Kenapa tidak dilakukan? Lagi-lagi karena sultan entah kenapa tidak mau menggunakan klaim Islamnya. Tidak mau menggunakan klaimnya sebagai khalifah. Ini karuan keraton Islam. Itu kan kerajaan Islam. Kayak Yogyakarta Hadiningrat itu. Karuan kerajaan Islam. Oh, ada penghulu keratonnya dari dulu. Itu tadi sultannya Sayyidin lagi. Silsilahnya sambung kepada Kanjeng Nabi. Itu juga iya sama dengan ini. Sultan itu Sayyidin. Nah, tapi kenapa ini tidak digunakan? Nah, lebih konyol lagi ada surat dari Depdagri kepada Pemda Jogja mengatakan bahwa gelar itu tidak boleh digunakan di ruang publik karena dianggap diskriminasi. Ini konyol. Ini namanya sengaja melupakan sejarah. Kelakuan kayak gini ini sama saja dengan kelakuannya pemerintah Wahabi Saudi menggusur tempat kelahiran Rasulullah dijadikan WC umum. Melupakan sejarah. Maka kita harus ingat lagi petuah Bung Karno jas merah. Saya pakainya hitam tapi. Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Karena di situ ada jati diri kita. Di dalam sejarah itu ada jati diri kita. Nah, lalu bagaimana kalau kita memakai klaim Islam? Apakah kita ini enggak lalu menjadi membuat takut minoritas dan sebagainya? Loh, jangan salah. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk. Bukan sebagai penakluk. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah, nuwun sewu. Menaklukkan Persia, menaklukkan seluruh pantai utara Afrika sampai ke Maroko dan menyeberang ke Spanyol, menaklukkan Asia Tengah dan seterusnya. Sebagai kekuatan penakluk pasti ada dimensi keharusan menjaga ketertiban dan menghadapi resistensi laten dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Itu sebabnya Islam lalu datang dengan wajah yang mengatur, wajah yang merepresi, wajah yang dan seterusnya. Dan itu tidak terjadi di Nusantara. Karena Islam datang ke Nusantara tanpa penaklukan militer. Islam datang dan meresap begitu saja di tengah-tengah masyarakatnya, hidup bersama dengan yang lain. Kenapa? Karena watak dasar dari peradaban Nusantara itu sendiri. Jangan salah, peradaban Nusantara itu peradaban yang sangat tua dan sangat matang, jauh lebih sophisticated daripada peradaban yang lain. Kita punya catatan arkeologis bahwa pada abad pertama Masehi
Nusantara ini sudah mengalami boom ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional. Abad pertama ini peradaban yang luar biasa, adiluhungnya. Nah, karena Islam di sini tidak menghadapi kekhawatiran akan penentangan, Islam bisa lebih santai melakukan dialog dengan sejarahnya, melakukan dialog dengan realitas, melakukan dialog dengan peradaban yang sudah mapan di sini. Sehingga Islam yang kemudian tumbuh di Nusantara ini Islam yang lebih matang, Islam yang lebih mampu menerjemahkan esensinya di dalam kehidupan masyarakat. Maka saya bilang sama Bib Anis tadi, banyak hal tentang Islam yang orang Arab sendiri harus belajar kepada Nusantara. Lu contoh kecil, orang Arab itu loh diajari tawaduk sampai sekarang nggak mudeng-mudeng. Sampean kan Jawa, Pak. Orang Jawa itu tawaduk bukan lagi cuma sekedar akhlak pribadi, bukan sekedar budi pekerti orang per orang. Tawaduk bagi orang Jawa itu sudah menjadi peradaban, sudah operasional pada level peradaban. Apa buktinya? Buktinya orang Jawa itu bicara saja diatur supaya tawaduk, sehingga dimapankanlah aturan tentang kromo inggil, kromo madya, kromo ngoko. Ada tindak, kesah, lungo, nanti bawah lagi minggat. Ada dahar, nedo, madang. Nah, ini bukan soal kasta ini soal tawaduk. Walaupun seorang yang sangat punya jabatan atau kedudukan tinggi di tengah masyarakat, dia tidak boleh membahasakan dirinya misalnya dengan kromo inggil. Wah, waduh nyuwun sewu kula wau sare dereng wungu kula. Ndak tawaduk. Ini Jawa sudah mengenal, orang Arab. Dan kedua, orang Jawa itu naluriah sudah. Kalau ketemu orang tawaduk pasti hormat. Ya. Sampean datang itu bajingan terminal itu, siapa yang datang ini sampean nanya dengan tawaduk pasti dihormati. Nuwun sewu Mas, bis kang datang Surabaya kang pundi pasti dihormati kok. Pasti. Ini naluri orang Jawa. Habib Anis ini karena sudah lama di Jawa, jadi orang Jawa sudah punya naluri yang sama. Tapi kalau ketemu Arab yang di sana, wah, sampai tawaduk ini tidak cengol tenang. Serius, tanya Habib Anis ini. Saya pernah mungkin di sana agak lama. Tahu. Soal tawaduk aja nggak paham orang. Kenapa? Karena memang Arab itu ketika Islam datang dikenalkan kepada masyarakat Arab itu pada posisi peradaban nol. Ini salah satu bukti risalah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana mungkin Arab itu peradaban nol, niradab. Serius. Bagaimana tidak? Orang Arab itu ya harus diajari kula nuwun pakai wahyu, bayangin. Di Quran itu ada ayat yang isinya ngajari kula nuwun. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum qabla an tasta'nisu wa tusallimu ala aliha. Aja mlebu omahe wong sing dudu wekmu sadurunge kula nuwun. Ngono kok kanggo wahyu banget. Sampai harus Tuhan sendiri loh yang ngajari kula nuwun orang Arab itu.
Karena nol. Peradaban di titik nol. Maka justru di situ tanda kenabian Muhammad SAW. Bagaimana mungkin di tengah masyarakat nol peradaban lahir manusia sempurna seperti Muhammad bin Abdullah SAW. Kanjeng Nabi itu digambarkan kalau berjalan itu seperti orang yang sedang menuruni tanjakan. Jadi berjalan walaupun jalannya datar, Kanjeng Nabi jalannya seperti sedang menuruni tanjakan, jadi agak merunduk sedikit begini. Itu kan jalannya orang Jawa. Enggak ada orang Arab jalan begitu. Oh, sama ke sana begini semua. Iya, sampai ada yang spekulasi jangan-jangan Nabi Muhammad dong Jawa, jangan-jangan. Ini karena sangat. Nah, sahabat-sahabat, artinya apa? Sekali lagi, ini tadi kok sampai ngelantur dak karu-karuan. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam di dalam peradaban Nusantara. Dan harus kita akui faktanya yang kita punyai hari ini adalah peradaban Islam Nusantara. Mau ndak mau. Wong tahun Jawa itu ya suro sapar mulut badhe mulut, ini warna Islamnya jelas, tapi Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara itu? Islam Nusantara adalah Islam yang menjunjung tinggi harmoni, Islam yang terbuka kepada dialog dengan berapapun unsur-unsur peradaban yang baru. Ini Islam Nusantara, karena itu watak Nusantara, harmoni dan eklektik. Apa yang tidak masuk di sini, di Nusantara ini? Semuanya masuk di sini, dan hebatnya apa? Semuanya dinusantarakan, bukan cuma Islam, semua. Loh, Pak, mana ada Hindu kok nggak pakai kasta, itu apa? Kalau nggak dinusantarain. Sampai di India ada orang Sudra berdiri, kok bayangannya sampai kena kakinya orang Satria misalnya, dikeprui Pak. Hindu dan kasta itu sebetulnya dari sononya kan satu paket, tapi masuk Nusantara hilang kastanya. Apa di Bali ada kasta? Gak ada, karena Hindu sudah dinusantarakan. Loh, ini loh hebatnya Nusantara. Makanya sebetulnya kalau ada orang Nusantara kok masih kemarap-arap, itu sebetulnya kewale-wale itu, mundur ya, mundur. Wes kemarap ora patek pantes pisan. Lho, jenggot mau terung lerok bingung barang itu kan jenggot sudah. Maka sebetulnya kita harus ingat kembali ini, dan kalau ini berhasil kita fahami betul, kita kenali betul, ini sumbangan luar biasa kepada dunia. Ini sebetulnya yang dicari oleh dunia hari ini. Nilai-nilai Nusantara untuk kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jelas. Orang untuk kemarap-arapan juga nggak boleh ke barat-baratan. Sekarang karena dua ini yang jadi masalah kita itu. Tadi saya katakan bahwa Indonesia nggak punya ciri, akibatnya cirinya terus nek gak ke arap-arapan ke barat-baratan. Nek gak nganggo jas nganggo daster. Berarti ono sing jas-jasan rupit kae, nek gak ngono kuwi nggo dasteran. Ning ndi dasteran. Jadi ini dua-duanya ini sama nggak kan? Artinya saya nggak ngomong bahwa dasteran nggak boleh atau jas-jasan nggak boleh. Bahwa kita lupa dengan diri kita sendiri, lupa dengan akar-akar yang tadi disebut oleh Gus Yahya yang sangat kaya. Pancasila sendiri saya katakan tadi disinggung sedikit. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan beberapa teman. Loh, kalau Anda mau istiqomah kalau dengan Pancasila misalnya, loh kenapa kok yang pertama kok ketuhanan yang Maha Esa? Artinya semua aturan di Indonesia harus pertama kali harus ketuhanan yang Maha Esa sebelum yang lain. Ketuhanan, sifat Tuhan yang Maha Esa, katakanlah Esa itu tunggal, sifat harus mengandung sifat Tuhan itu semua aturan. Yang kedua, kemanusiaan,
Kalau sudah memenuhi syarat ini, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah Tuhan, manusia. Setelah itu baru masalah kebangsaan, kesatuan Indonesia. Jadi NKRI itu nomor 3. Kalau kita pakai urutan Pancasila, NKRI itu nomor 3. Kalau Anda belum bisa memenuhi ketuhanan, belum bisa memenuhi kemanusiaan, jangan ngomong NKRI. Kalau kita pakai Pancasila. Baru setelah kesatuan Indonesia, baru boleh Anda ngomong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Walaupun kalau pikiran saya jajannya udah sekualik gue. Artinya keadilan itu nomor 3. Gitu loh ya. Tapi karena ini sudah oke lah. Nomor 3 persatuan, nomor 4 baru kerakyatan, nomor 5 baru keadilan sosial. Artinya Anda harus pertama kali harus penuhi dulu. Ketuhanan yang Maha Esa itu harus jalan dulu. Nggak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun yang bertentangan dengan itu batal demi hukum, karena itu dasar negara. Bukan tiang negara, bukan apa namanya yang disedigo oleh bojone Mbak Mega ini apa istilahnya? Pilar, bukan pilar. Pilar itu di atas dasar. Ini dasar. Dasar itu Pancasila. Jadi pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, baru persatuan. Anda boleh ngomong persatuan. Kalau Anda sudah bisa merealisasikan ketuhanan, sudah bisa merealisasikan kemanusiaan, baru Anda boleh mengatakan, kalau gitu kita persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh atas nama persatuan ngeprui wong. Gitu loh. Atas persatuan gebuki ketuhanan nggak boleh. Yang ketiga itu, yang keempat baru demokrasi. Kalau istilah sekarang, kerakyatan, walaupun demokrasi ini saya ini ya dagelan misan ngono loh. Dagelan. Kemarin orang ribut soal pilih langsung atau pilih DPR ya. Sekarang yang dipilih langsung itu siapa? Apa DPR ini nggak dipilih langsung? Itu dagelan loh. Loh, dipilih langsung soal DPR nggak bisa dipercaya. Loh, kalau DPR nggak bisa dipercaya, yang milih DPR siapa? Hah? Loh ya duit. Artinya ini kekacauan dialog. Dialog ini nggak produktif. Harusnya kita nggak ngomong soal langsung atau nggak langsung, beres atau nggak beres, ini partai politiknya sudah nggak beres semua. Karena yang memberikan calon partai politik, ya toh? Sehingga calon DPR ya partai politik, sehingga calon kepala daerah ya partai politik. Lah kok saya kisah salah rakyat kabeh. Artinya ini sistemnya ini dari ujungnya salah. Dan kita keliru semua. Dan kita nggak sadar, kita diajak dialog yang nggak produktif, yang cuma mau nggodagelan. Partai yang kemarin dukung A, besok pagi dukung B. Lah sesuk iso dukung C, lah kowe kok malu ngeluhisan kowe kok. Jadi kita berpusing-pusing aja. Jadi wong nek pusing mabuk kan lupa semuanya. Nah, setelah di tingkat selanjutnya orang lupa itu biasanya gila. Lah kita mau jadi bangsa gila apa gimana? Ya, ini sekedar nanti kita eksplorasi ya. Masih banyak hal tentang Nusantara, misalnya nanti kita eksplorasi dari Mas Rosid sama Mas Munawir. Misalnya bahwa kita ini dipecah-pecah sejak zaman Diponegoro sebenarnya. Saya tidak mau ngomong lebih lanjut. Ada banyak perspektif untuk melihat masalah bangsa ini, ada banyak lapisan untuk melihat sejarah bangsa ini yang kita harus kritis membacanya. Salah satunya misalnya setelah Diponegoro mulai ada isu-isu perpecahan. Indonesia mulai dipecah-pecah karena Belanda kesulitan menghadapi Nusantara, terutama karena Diponegoro Belanda menyadari bahwa kekuatan dominan di Indonesia adalah Islam. Maka mulai muncul dipisahkan antara Islam dengan Jawa. Ada mulai banyak mitos-mitos babat Kediri dibuat macam-macam yang membuat seolah-olah Islam dan Jawa itu bertentangan. Padahal sejak zaman Wali Islam dan Jawa itu tidak pernah bertentangan. Tadi malah dijelaskan oleh Gus Yahya, Islam itu sudah included, sudah satu paket dengan Jawa. Karena Islam di Jawa sudah terinstal begitu rupa menjadi, ya terinstal atau istilah saiki dan terinstal menjadi bagian dari Jawa, Jawa menjadi bagian dari Islam. Wes ora iso dipisahno komputernya bledos. Jadi itu coba dipecah-pecah. Ada Islam, ada kejawen misalnya. Beda. Ngono ta? Ini kebatinan, aduh, dipecah-pecah. Kemudian kalau menurut Pak Agus Sunyoto itu dilemparkan isu tentang perang Bubat di mana antara Jawa dengan Sunda dipisah. Sehingga wong Jawa karo wong Sunda iki gelut terus. Ora iso cocok. Karena apa? Karena jadi satu semua Jawa, itu Belanda kesulitan. Jadi dipecah-pecah dengan banyak isu.
Dan banyak kemudian dimasukkan pendidikan modern. Pesantren waktu itu minggir semua. Semua pesantren minggir karena melawan Belanda. Menolak pendidikan Belanda. Nah sekarang pendidikan kita, tadi saya katakan semua diimpor. Pendidikan kita, sistem sekolah dari mana itu? Dari tradisi kita atau enggak? Kalau kita mau jujur, yang kita punyai tradisi kita, ya pesantren itu sistem pendidikan kita. Tapi kita import, karena apa? Oh, ini pesantren gua kan masa lalu itu, kita kan masuk depan, masa depan sekolahan kayak gitu kan, bodong. Ya jadi itu informasi-informasi kecil. Nah di antara itu kita nanti akan melihat beberapa perspektif, termasuk perspektif lokal yang mungkin bisa diangkat oleh Pak Moh Rosyid dan Mas Munawir tentang bagaimana itu bermain. Banyak lupa kita, misalnya sejarah-sejarah di sekitar kita, di sekitar Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan lain sebagainya, banyak hal situs-situs yang kita sudah lupa. Padahal itu situs-situs perkembangan Islam, perkembangan peradaban di pesisir yang seharusnya kita ketahui, kita kenali. Mungkin Pak Rosyid bisa, harusnya tadi sudah saya siapkan, beliau sudah bawa alat untuk peraga, saya sudah siapkan LCD dan proyektornya, tapi kehujanan semua jadi bubar kabeh. Tampaknya Gusti Allah lebih menghendaki ngomong langsung wae salah aku kan. Demokrasi, kalau bahasa ini tadi demokrasi cuma mainan orang-orang kuat saja. Rakyat ini kan nggak punya hak demokrasi kecuali 5 tahun sekali nyoblosi sak geleme dhewe gitu. Bariku lali ya sing nyekel mbah sapa ya. Tapi kita ngomong yang lain lagi. Emang go, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Habib Anis selaku Tuan Pak Kiai Yahya, Bapak Budi Santoso, sedulur sikep Wong Samin Kudus, Mas Munawir Aziz, dan rekan-rekan kami kru musik. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan untuk dijadikan renungan kita bersama. Yang pertama, hingga hari ini, hingga detik ini, kita disodorkan pemberitaan media yang berdasarkan realitas, yakni buku sejarah kebudayaan Islam untuk pegangan Bapak Ibu Guru kelas 7 MTS kurikulum 2013 produk Kementerian Agama. Di dalam buku ini, khususnya di dalam halaman 13, perlu kita jadikan bahan diskusi. Yang pertama, orang besar tersinggung hanya karena kalimat yang sederhana boleh jadi, atau kalimat yang bombastis, atau kalimat yang memang menyinggung perasaan kita.
Akan tetapi satu hal yang menarik, kita mencoba memaknai di balik teks, bahwa di dalam buku itu dikatakan bangsa ini sudah jahiliyah, kalau tidak salah kita sepakat, karena pemimpin negeri ini banyak yang menjadi tontonan di sidang di KPK dan seterusnya. Akan tetapi kalimat ini bersayap bahwa makam-makam wali dijadikan berhala. Persoalan tidak berhenti. Mari kita mengingat kembali masa Orde Baru. Seorang seniman, Aswindo Atmowiloto, saat itu melakukan polling untuk mencari figur orang yang terhebat di Indonesia saat itu. Ternyata jawabannya, orang yang paling hebat menurut bangsa Indonesia di era Orde Baru ketika polling dilakukan adalah Pak Harto. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menduduki 5 besar. Kita semua kaget, tersinggung. Kita lupa bahwa memang Pak Harto lebih dikenal karena mungkin ada kelompok pencapir dan sebagainya, turun ke masyarakat, harga beras terjangkau, BBM tidak pernah ada kabar naik. Di sisi lain, nyun sewu Pak Yai Yahya, kita sering membaca kitab Al-Barzanji, kita lupa makna di dalamnya, hanya membaca. Kira-kira demikian. Sehingga kita mengenal Kanjeng Nabi kalah populer dengan nama Pak Harto saat itu. Kita sering, mohon maaf ini, kita mengolok-olok teman saudara kita Muslim. Saya sebut saja, misalnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia, ketika memantapkan akidah jemaatnya dengan ngaji membawa hadis Nasa'i. Ada hadisnya dibaca, cetha welo-welo. Tetapi kita, saya punya Kartanu, itu pengajian di kampung kita itu bagus, baik, dapat pahala, tapi perlu kita tingkatkan, yakni tidak hanya membaca Yasin, membaca tahlil, membaca sholawat, karena di situ nilai-nilai pendidikan kurang optimal, hanya memburu pahala. Saya khawatir nanti pahalanya kurang, malah mencari pahala kencana, malah nama bis kan. Ini kritik dari kita untuk kita, dan kita tidak bijaksana kalau kita sering tersinggung. Sehingga penulis Yun Sewu ini, orang nomor 1 di NU, Pak Said Akil, dalam komentarnya seakan-akan yang muncul emosi, diadili, tarik dari peredaran. Orang lain akan menilai mengapa orang NU sekarang kok mudah marah. Mari kita telaah kembali. Kalau kita menghakimi hal semacam ini, ada prosedur yang kita kenal namanya Undang-Undang Hak Cipta. Ketika kita menghakimi penulis buku melalui Dewan Hak Cipta, susah orang membuat buku sekian ratus halaman, tapi hanya 2 kata itu boleh jadi khilaf, boleh jadi sengaja, atau memang provokasi. Mari kita endapkan pikiran, ternyata di tengah-tengah kita itu provokasi lebih canggih lagi lewat dunia maya. Kenapa kita tidak tersinggung seakan-akan hanya kasus flow saja yang di Jogja kemarin? Kita sempat rame, orang pun tidak simpati kalau Jogja menghakimi flow gara-gara kekecewaan si flow antri BBM. Akhirnya dengan tegas Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan maafkanlah flow, supaya orang sadar bahwa melawan sesuatu yang salah itu tidak dengan cara kekerasan, tapi kita dialog, mencari akar persoalan. Mengapa Pak Harto saat itu lebih tenar daripada Kanjeng Nabi? Karena pola pembelajaran kita mengenal Kanjeng Nabi
hanya didominasi dengan membaca, tidak memahami substansi yang ada di dalamnya, karena yang kita baca berbahasa Arab. Kalau Bapak Ibu, teman-teman kami yang sudah lihai berbahasa Arab, tidak masalah. Persoalannya lagi, kadang-kadang di tempat saya, pulau domisili di Kudus, ada fenomena yang tidak menarik dalam kaca pandang Islam. Ketika hari lahir Kanjeng Nabi, membaca kitab Al-Barzanji dimaknai sepotong. Membaca Al-Barzanji pada pukul 01.00, diprediksi jam itu Kanjeng Nabi lahir. Membaca Al-Barzanji dengan speaker di musola di masjid. Orang tidak akan simpati karena itu jam istirahat. Lazimnya kita membaca sholawat menghormati Kanjeng Nabi pada jam-jam sewajarnya. Ini kritik dari dalam untuk perbaikan. Semoga di lingkungan kita tidak terjadi lagi membaca Al-Barzanji pukul 01.00 mengganggu tetangga kita. Itu jam istirahat. Saya yakin Kanjeng Nabi pun tidak senang kalau Al-Barzanji dibaca ketika orang sedang istirahat. Saya yakin tidak ada yang simpati. Karena melantunkan syair-syair, membaca sholawat kalimat suci dikala orang sedang istirahat. Begitu pula di bulan Ramadan perlu kita evaluasi, memaknai syiar Islam tidak dengan cara suaranya melambung bahkan sampai ke langit. Membaca tarhim sudah jam 2 membaca tarhim, memakai speaker, tetangganya gembrebek, Pak. Tapi kalau diingatkan, yang mengingatkan dikira orang seneng agama. Saya yakin Islam tidak begitu. Mari kita evaluasi bersama. Padahal sudah dicontohkan di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, kalau berjanji tadarus tidak menggunakan pengeras atas, di dalam saja. Saya yakin saudara-saudara kita yang di rumah sudah kita doakan sudah mentradisikan membaca Al-Quran di rumah untuk diri kita, tidak sampai memaknai syiar sama dengan mengganggu publik. Ini kira-kira ini renungan dari kita untuk kita. Kepentingan kita adalah saling mengingatkan untuk perbaikan. Siapa lagi yang mengingatkan kalau bukan dari kita, oleh kita. Yang kedua yang menarik dalam perjalanan beberapa bulan yang lalu, saya mencoba menyusuri jejak islamisasi di Pantura. Di Pati, di Desa Prawoto, ada situs bersejarah. Di situ ada makam yakni Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin beserta istri. Saya yakin beliau adalah pejuang muslim, memiliki situs hampir dibuat kerajaan. Ada yang mengatakan dalam sejarah lisan kerajaan cabangnya kerajaan Demak. Sekarang kata Pak Juru Kunci tidak ada perhatian sama sekali oleh Pemkab Pati. Sayang sekali. Justru perhatian dari Keraton Solo. Si Juru Kunci itu tidak pernah dikasih perhatian materi, apalagi disupport. Mengapa malah Keraton Solo yang punya kepedulian terhadap Juru Kunci dengan cara diberi sertifikat sebagai Juru Kunci? Sunan Prawoto orang besar. Penghormatan kita apa? Penghargaan kita apa? Yang paling penting penghargaan adalah dari Pemkab Pati. Misalnya ada hall, acara tahunan, para arkeolog sudah berjibaku mencari titik sejarah di Prawoto, tapi hingga hari ini ada tempat lain yang lebih menarik, yakni merenovasi menara Masjid Al-Aqsa Kudus yang anggarannya miliaran. Jadi menara Kudus detik ini tidak 100% utuh, sudah direnovasi. Jadi dokumen-dokumen itu saya kumpulkan,
kalau 10 tahun yang akan datang kita bisa bercerita kepada anak-anak kita, Menara Kudus itu sudah renovasi. Karena secara arkeologis kalau tidak direnovasi dikhawatirkan ambruk. Mengapa? Getaran mobil motor yang lewat setiap detik akan merobohkan struktur bangunan Menara Kudus. Jadi kalau dulu cerita sejarah Bapak Ibu guru sejarah kita mengatakan menara itu tidak akan hancur karena yang menciptakan orang hebat, orang besar. Mari kita berpikir secara rasional. Perlu kita rawat. Dengan cara apa? Harusnya peraturannya jelas. Mobil tidak boleh lewat di depan Menara Kudus karena getarannya mengganggu. Ini sudah dilakukan oleh pengurus Masjid Agung Demak. Mobil besar tidak boleh lewat di depan Masjid Agung karena getarannya mengganggu stabilitas bangunan Masjid Agung Demak. Berikutnya saya coba jalan-jalan mampir di Desa Krapyak, Kecamatan Taunan, Jepara. Di situ ada makam Daeng. Masyarakat mengatakan makam Daeng. Makam Daeng ini dalam sejarah lisan orang-orang Arab yang melakukan islamisasi di Jawa, tetapi sebagian di tengah perjalanan meninggal karena ombak dan sebagainya hingga dimakamkan di situ. Ada 3 jenis orang yang dimakamkan di situ yang sekarang masih dibangun bagus. Yang pertama adalah orang-orang dari Sulawesi yang bergelar Daeng. Hingga hari ini sejarawan, terutama sejarawan Islam, belum tahu persis bagaimana sepak terjang islamisasi di Jepara. Apakah islamisasi di Jepara itu para Daeng ini? Karena yang dimakamkan yang kedua adalah orang-orang dari kerajaan Mataram. Nisannya itu berbeda. Yang ketiga adalah warga setempat yang sekarang disediakan makam tersendiri. Perjalanan yang hikmah yang dapat saya petik menurut Pak Juru Kunci mengatakan, Pak, makam ini jarang saya sapu tetapi bersih terus. Tapi makam yang ini, Pak, saya sapu berkali-kali tetap kotor. Dia mengatakan bahwa boleh jadi, Pak, perilaku yang dimakamkan di sini adalah citra makam itu sendiri. Jadi menarik sekali. Ini bagi yang rasionalis mungkin menolak, ya jangan dipaksa untuk menerima. Jadi makam, bentuk makam, postur makam menggambarkan penghuni makam. Jadi memang makamnya ada yang bersih, dipandang itu sejuk, ada yang makam dipandang itu kumal, dibersihkan seperti apapun, yang namanya lumut selalu tumbuh. Jadi mari kita introspeksi diri sendiri. Kalau kita ini baik, insya Allah makam kita pun baik. Baik dan tidak bukan karena sulapan, tapi karena proses perjalanan hidup. Situs yang ketiga yang coba saya bidik adalah Gua Peninggalan Sunan Kalijogo yang ada di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Yang tragis, Beb, gua ini tanahnya sudah milik pribadi. Padahal jelas. Jadi dalam sejarah lisan itu ketika Sunan Kalijogo mau mendirikan Masjid Agung Demak membutuhkan jati. Di antaranya dari sepanjang Kendeng itu, kalau dalam cerita Kota Semarang itu mengambil jati dari Gunung Pati. Karena perjalanan dan sebagainya, akhirnya kemanungsan mandek ning Jatingaleh yang sekarang kita sebut dengan wilayah Jatingaleh. Gua itu yang tandus semacam itu ada sumber air. Sayangnya tadi hujan sehingga LCD juga ikut ngambek. Saya punya gambar yang menarik sekali. Persoalannya kadang-kadang gua yang jika dalam sejarah lesan itu benar disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin
tauhidnya kurang mantap. Dikatakan oleh warga setempat, kalau jenengan ku pengen utangin ndang lunas, jenengan nyepi ning gini. Nah ini kan jadi kacau nanti lama-lama. Sehingga muncul buku sejarah tadi bahwa makam dijadikan. Nah, sampean jawab sendiri. Saya nggak berani nanti kalau dikomentari yang lain. Di masih banyak lagi situs-situs sejarah Islamisasi di Pantura oleh pimpinan setempat, belum ada perhatian. Akhir kata, tolong dibantu Mas wartawan, wacana museum Islamisasi Pantura harus ada. Alhamdulillah, Yayasan Masjid Agung Demak sudah merintis Museum Masjid Agung Demak. Kemudian Yayasan Masjid Agung Masjid Menara Kudus sedang menyelesaikan fasilitas dan prasarana Museum Masjid Kudus, Masjid Agung Menara Kudus. Yang belum saya ketahui adalah Yayasan Masjid Sunan Muria, yang dalam sejarah ada konflik. Katanya para juru kunci mengatakan bahwa ketika Sunan Kalijaga itu bertafakur, beribadah, banyak orang yang datang memundi-mundi sehingga masjid itu dibakar. Pembakaran itu menyisakan kayu jati yang masih berarang. Lah itu perlu dijadikan dokumen hidup generasi entah berapa tahun yang akan datang. Perlu dimuseumkan, ada tahunnya. Bahkan kayu jati itu dalam hikayat dikatakan malah kayu jati itu datangnya dari Batang, daerah Weleri. Ini ada desain apa ini? Ini semua masih tradisi lisan. Saya sebagai peminat sejarah, karena tidak punya kemampuan dalam berbagai hal, hanya mimpi mewacanakan Pak Bupati Pantura mohon Museum Islamisasi di Pantura didirikan. Kalau ini anggaran sudah berjalan, mungkin anggaran tahun 2015. Yang lebih aneh, di Kudus ada Museum Kretek. Sekarang mau dibangun lagi yang lebih hebat. Selamat datang Kudus dari arah Demak, miliaran yang dibiayai Jarum. Tapi mengapa saat itu kita sering mewacanakan di media kok tidak museum Islamisasi? Mari kita sering-sering saja menegur sapa pejabat dengan bikin surat pembaca bahwa Islamisasi di Pantura meninggalkan jejak peradaban yang sangat hebat. Akan tetapi tugas kita nguri-nguri memelihara, dan bagian dari penghormatan terhadap leluhur masih sangat jauh dari harapan. Untuk itu dalam forum yang mulia ini, mari kita song-song masa depan yang lebih baik dengan cara menghormati jejak leluhur, khususnya leluhur kita yang melakukan Islamisasi di Pantura. Ada situs Prawoto kaitannya Kerajaan Demak, ada situs makam Daeng yang ada di Jepara, kemudian situs gua di Wonosoco Undaan Kudus yang hingga hari ini menunggu perhatian kita bersama. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang banyak sekali sebenarnya hal-hal yang di sekitar kita. Mulai dari yang kecil tadi, Mas Dokter ini dokter ya, Dokter Muhammad Rosyid ini dokumentator yang sangat baik. Jadi dokumentasinya tentang banyak hal sangat teliti dan sangat rapi. Mestinya dia bisa menjadi salah satu penulis yang dahsyat dengan data-datanya yang sangat rapi itu, dan dia peneliti yang juga sangat teliti, sangat rajin meneliti dan turun ke bawah. Kita tak jadi tahu bahwa banyak hal yang sebenarnya kita abaikan sehari-hari.
Jadi di sekitar kita banyak hal yang tidak menjadi pusat perhatian kita, karena pusat perhatian kita teralih di tempat lain. Jadi mulai sekarang mari kita kembali ke diri sendiri, kembali ke lingkungan terdekat kita, supaya kita mengenal, bukan menutup mata dari yang di luar, tapi di luar itu menjadi referensi kedua. Setelah kita mereferensi di dalam diri dan di sekitar kita yang terdekat. Karena dari situ kita bisa menjadi, dengan cara itu kita bisa menjadi presisi, punya ketepatan ketika mengambil sesuatu kebijakan. Karena banyak pemimpin bangsa kita yang, kalau Anda mau menjadi Bupati Pati misalnya, atau Bupati Kudus, atau Bupati dimanapun misalnya, Anda harus mengenal sejarah itu sekian waktu, minimal 100 tahun atau 200 tahun wilayah itu, sehingga Anda tahu bukan hanya kulturnya tapi peradaban-peradabannya, sehingga Anda bisa mengambil kebijakan dengan sangat tepat, sangat presisi, dan itu akan berefek jangka panjang yang sangat menguntungkan. Jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman, kalau mau jadi bupati paling enggak tahu sejarah 120-200 tahun. Kalau mau jadi gubernur harus tahu sejarah peradaban dan kebudayaannya minimal 500 sampai 1000 tahun. Dia tahu dengan data-data yang lengkap. Kalau mau jadi presiden minimal 1500 sampai 2000 tahun dia kuasai sejarahnya, sehingga nggak ngawur ketika mengambil kebijakan. Karena di sini banyak yang ngawur. Misalnya teman-teman Sikep ini, wong Sikep, mereka sendiri bahkan sekarang nggak tahu bahwa istilah sedulur Sikep itu baru diciptakan orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Padahal itu sejarah mereka sendiri tidak pernah menyebut istilah sedulur Sikep. Yang ada wong Sikep atau wong Samin. Itu data-data yang secara historis bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka sendiri nggak tahu sampai, karena pengaruh luar yang begitu besar. Kita juga begitu. Kita nggak tahu. Kalau kita Islam, kita nggak tahu Islam itu seperti apa. Sehingga teman-teman sering, sebagian teman-teman mengeluh ketika datang, loh, teroris-teroris itu orang anak-anak muda yang baru belajar Islam 1,5 tahun atau 1 tahun. Mereka didikte begitu rupa, didoktrin begitu rupa, dan tiba-tiba menjadi kayak berjuang untuk Islam habis-habisan. Padahal mereka hanya dalam rangkaian makanan ini, mereka itu terbawa, mereka itu makanan. Mereka hanya korban dari satu jaringan besar yang memanfaatkan segala unsur. Kemarin saya ngomong tadi saya ngomong sama Gus Yahya, kita ini direpoti dengan banyak Islam Sontoloyo, Islam ini, Islam itu, termasuk tadi berhala-berhala tadi, ada orang-orang yang menjual ayat, kalau Anda begini Anda akan masuk surga, menjamin orang masuk surga, atau sebaliknya menjadi, itu kita dibiarkan. Karena pemimpin-pemimpin kita membiarkan ada anjing-anjing yang masuk dan menggonggong merepoti kita. Ada yang membiarkan, tidak mau bertindak tegas, tidak boleh masuk sini misalnya. Nggak ada yang berani begitu. Jadi karena apa? Mereka tidak mengenal peradaban bangsa ini, tidak mengenal kebudayaan bangsa ini dari abad ke abad dibangun dengan cara apa. Bagaimana dulu Islam masuk, bagaimana peradaban Islam dibangun di sini dengan sangat-sangat indah. Itu dikacaukan dengan segala macam, bahkan kalau perlu dipotong, sehingga orang nggak mengenal lagi. Orang mengenal Islam mau jadi film saya gini aja, omong kosong. Saya itu Gus, saya itu sampai heran ketika Mbah Kiai Haji Abdullah Salam Sedo itu banyak wartawan telepon. Dan pertanyaannya waktu itu sangat aneh bagi saya. Jadi pertanyaannya, jadi istilahnya waktu itu, kelebihan Mbah Dullah itu apa? Yang dimaksudnya kelebihan itu, kesaktiannya Mbah Dullah itu apa? Loh, ini kan pertanyaan dari mindset yang kacau balau. Jadi orang alim, orang besar itu berarti orang sakti yang bisa mabur tekan langit sapi itu dalam 1 detik misalnya. Lah saya jawab, loh kalau menurut saya kelebihan beliau ya istiqomah, luar biasa dalam istiqomah, karena itu nggak bisa ditiru. Kalau orang bisa jalan di atas air bisa ditiru, kalau orang bisa berada di beberapa tempat itu bisa ditiru, orang bisa dari sini sampai
sekian waktu hanya dalam sekian detik misalnya masih bisa ditiru. Istiqomah itu nggak bisa ditiru. Karena harus dilatih dari detik-detik, dari semua titik hidup itu. Itulah, dan itu ketika saya jawab itu wartawannya malah bingung. Loh, enggak, itu yang saya tanyakan, keistimewaannya apa? Daya linuwehnya apa? Wah, waktu itu zaman itu daya linuweh dilebih-lebihkan. Ini kan karena mindsetnya media waktu itu orang hebat itu daya linuweh paranormal gitu-gitu. Nah, kita digosok dengan itu dan terus-menerus. Akibatnya kita kacau memandang bagaimana, apalagi TV-TV sekarang. Nek ono cerita wali mesti ono cerita sulapan-sulapan itu. Weng. Ini mengacaukan, jadi iki nek Gus Yahya ndase ngelu tenan kuwi. Ana teko njaluk Gus saya minta gini ngono dianggepe iso mabur ngono. Kiai-kiai sering begitu. Sampai dulu itu saya pernah bikin tulisan bagaimana kiai bingung itu. Kalau ada orang datang dulu zaman nomor itu ya. Zaman nomor ini teko iki nek kiai ini ndelik, bayangno kowe. Wis meneng tok mbok seneni, kiainya marah-marah gini, diramal. Diramal, kiainya yang marah itu malah diramal. Oh marah iki. Nganu kecekelin nomornya ongkor semene. Edan to kuwi. Loh, itu marah. Enggak marah, diem tok. Diem diramal. Diem ngene-ngene. Wes enggak diem, enggak nemoni nang kamar, diramal. Ora salah kabeh kowe. Semua yang dilakukan salah semua karena bisa diramal semua. Jadi otaknya, mindsetnya orang yang datang itu sudah keliru. Dan kenapa dia keliru? Karena jos-jos terus, dimasuki terus dengan pikiran cara berpikir yang keliru semua. Bahwa tindakan ini akan begini. Jadi ngawur semua. Itu mungkin tambahan sedikit, nanti kita dialogkan supaya bisa menambah, karena alhamdulillah saya cukup gembira walaupun karena ini cuma berapa ratus, mungkin 200-an atau 250 atau mungkin kurang. Tapi ini luar biasa karena tadi hujan luar biasa. Hujan pertama setelah musim kemarau agak panjang dan hujan angin yang luar biasa, dan Anda tetap hadir itu sudah satu barokah. Cuma saya besok tadi sebenarnya sudah akan saya mulai, tapi karena hujan tidak jadi. Jadi saya minta tidak hanya dalam dialog ini aja kita hadir, tapi sejak awal kita baca Quran bersama, yasinan bersama, tahlil bersama, bersolawat bersama, kemudian kita ngaji bersama, sehingga ada interaksi yang ke atas, juga ada interaksi yang kita dari pikiran dan dari hati. Jadi nggak cuma omong-omongan tok, tapi kita dengan baca Quran bersama, ngaji bersama itu akan ada masukan-masukan yang lain mungkin. Ya itu saya minta Mas Munawir untuk mengelaborasi lebih lanjut. Ini juga peneliti, bekas muridnya tapi jadi peneliti baru, sudah punya beberapa buku, dan dia prospektif ke depan untuk tulisan-tulisannya, sudah sampai kemana-mana, termasuk ke Sorbonne ya, Prancis, ke jejere sini Prancis wis dugdeng apa piye to. Ya pokoknya sudah banyak dikenal, dan dia tetap punya akar untuk tetap menjadi Indonesia, menjadi Nusantara, Muslim Nusantara yang baik dan benar. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas sini cambuk berayun ke ini negeri. Ya Allah, rumput-rumput itu, daun-daun itu, desir angin itu, riak gelombang itu, gunung itu menunggu, menggigil keluh, menanti waktu. Aku melihat
di atas sini, cambuk berayun ke ini negeri. Aku melihat di atas sini, cambuk berayun ke ini negeri. Ya Allah, pada siapa menyeru? Orang sibuk berburu, mencari tipu, melempar peluru, menebar seteru. Tak tahu ditunggu waktu. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Aku berdoa di bawah sini, ya Allah selamatkan ini negeri. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar nafsu membeku. Ya Allah, buka pintu-pintu, luluhkan batu-batu agar hati menyatu. Aku berdoa